Shalom, kita kembali lagi dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya yakin bahwa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia yang kita rayakan sebagai peringatan Hari Raya Natal senantiasa melimpahi kita dengan damai sejahteranya. Haleluya. Dan mari kita sama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Allah itulah yang menjadi pedoman. Dan juga firman Allah itulah yang bisa merestorasi, mengubah seluruh hidup kita. Mazmur 122 menjadi perenungan kita. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Sesuai dengan peraturan bagi Israel, sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Saudara, Yerusalem pada masa Daud dan Yerusalem pada sesudahnya adalah merupakan kota penting bagi orang-orang Yahudi. Karena Yerusalem adalah menjadi pusat politik dan juga pusat di mana orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi untuk datang menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya disampaikan di sini bahwa mereka datang ke Yerusalem untuk menyembah, tetapi di sana juga ada kursi-kursi pengadilan yang itu milik keluarga Raja Daud. Jadi di sana pusat politik, pemerintahan, dan juga di situ adalah pusat penyembahan, di mana di sana bait Allah yang dibangun untuk mereka datang. Dan saudara-saudara, pemazmur ini, Daud sendiri mengubah mazmur ini adalah untuk mengingatkan kepada orang Israel senantiasa kalau mereka pergi ke rumah Tuhan, supaya rumah Tuhan, menyembah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, melihat Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka, mulai dari pemerintahan sampai ke kehidupan mereka yang status sosialnya menjadi semakin paling bawah sekalipun, itu mengalami Tuhan dan bertemu Tuhan di dalam bait Tuhan. Bait Tuhan menjadi tempat yang sangat penting bagi mereka, karena dari sanalah Tuhan memerintah, dari sana suara Tuhan datang, dari sana mereka mendapatkan akan wejangan-wejangan dan juga hikmat-hikmat, perintah-perintah, dan berbagai peraturan-peraturan Tuhan. Dan mereka mengalami juga, saudara-saudara, akan berkat-berkat Tuhan yang disampaikan dari dalam rumah Tuhan. Dari rumah Tuhanlah segala sesuatu yang terbaik dan yang tertinggi datang dari sana. Sebabnya kecintaan kepada rumah Tuhan dan kepada Tuhannya sendiri di dalam rumah Tuhan itu sangat menjadi dambaan mereka. Menjadi kesukaan untuk selalu pergi ke sana, saudara-saudara. Karena di sanalah mereka mengalami kemurahan dan kebajikan Tuhan senantiasa. Di sana mereka menemukan kesejahteraan dan sentosa. Itu sebabnya mereka berdoa untuk Yerusalem, kota itu, supaya senantiasa ada sejahtera, sentosa. Dan yang berdoa bagi kota itu juga pada masa itu, saudara-saudara, mengalami sejahtera dan sentosa. Artinya, saudara-saudara, ketika mereka berdoa juga, sekalipun kemudian bangsa Israel kalau berdoa itu kiblatnya ke Yerusalem.
Karena di sanalah bait Allah dan di sanalah kehadiran Tuhan. Dan kalau mereka berdoa, maka mereka mengarah kiblat ke arah Yerusalem, saudara-saudara. Ya, ke arah di mana mereka merasa bahwa di sanalah Tuhan itu. Nah, saudara, itu adalah konsep gereja di dalam perjanjian lama. Konsep gereja tentunya berbeda di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, adalah gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang Allah yang ajaib untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang datang daripada Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan kepada kita tentang gereja itu sendiri, saudara-saudara. Dan gereja, dia berbicara, saudara-saudara, dalam perjanjian baru berbicara tentang orang-orangnya. Tetapi apakah kemudian bahwa gereja dalam arti bait Allah, dalam arti kemudian saudara-saudara gedung di mana tempat orang bertemu dan beribadah menjadi tidak penting? Oh, tentu sangat penting. Ibrani 10 misalnya ayat 25 berkata kepada kita supaya kita tidak meninggalkan pertemuan orang-orang percaya. Perkumpulan orang-orang percaya penting. Persekutuan orang-orang percaya tentu adalah bagian yang sangat penting di dalam gereja Tuhan untuk membangun iman, untuk kita menyatukan iman, mengalami satu kehadiran urapan Tuhan secara bersama-sama, saudara-saudara. Dan di sana juga adalah untuk mengatur dan menerima pembinaan, menerima saudara-saudara akan pertumbuhan rohani kita. Itu pentingnya juga, saudara, tempat beribadah bagi gereja Tuhan. Tentunya itu tetap penting. Di dalam gereja mula-mula kita membaca di sana di dalam Kisah Para Rasul. Para rasul-rasul setiap hari umat dan jemaat gereja mula-mula berkumpul di bait Tuhan. Yaitu di dalam gereja, kalau kita zaman sekarang, bait Allah itu adalah sinagog, tempat orang-orang Yahudi beribadah, saudara-saudara, disebut bait Tuhan pada masa itu. Disitulah mereka berkumpul setiap hari, mereka belajar firman Allah. Dan setiap hari mereka setelah pulang dari situ, mereka ke rumah-rumah memecah roti bersama-sama. Terjadilah banyak perkara-perkara mujizat-mujizat dilakukan oleh para rasul. Dan Tuhan menambahkan jumlah jemaat setiap hari terhadap mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa kemudian saudara-saudara bertumbuh terus gereja itu. Lalu Rasul Paulus menyampaikan melalui Korintus kepada kita konsep yang luar biasa juga, mengatakan kepada kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam di dalamnya, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyampaikan kepada umat Korintus dan kepada kita saat ini bahwa bait Allah, rumah Tuhan, bahwa Allah yang datang ke dalam dunia itu menghampiri manusia, diam dan tinggal di dalam orang-orang percaya. Dia berkarya melalui orang percaya, menyatakan kuasa, karunia-karunia rohani yang dia berikan kepada semua orang percaya, tidak terkecuali siapapun dia. Kalau dia orang percaya, Roh Kudus menjadikan tubuhnya menjadi tempat tinggalnya, dirinya menjadi bait Allah yang kudus, maka roh Allah ada di sana. Karena roh Allah ada di sana, maka roh Allah memiliki karunia-karunia, talenta-talenta, kemampuan dari ilahi untuk melayani Allah. Dan setiap orang percaya memiliki itu. 1 Korintus pasal 12 diberikan kepada setiap anggota tubuh, saudara-saudara. Kita disebut juga gereja adalah anggota tubuh Tuhan. Kita semua masing-masing adalah gereja. Kita adalah anggota-anggota tubuh. Ya, saudara, anggota tubuh ada jari, ada macam-macam, saudara-saudara. Kita adalah bagian-bagian dari anggota tubuh itu, salah satu dari anggota itu. Berarti kita memiliki, saudara-saudara, karunia rohani di dalam setiap kita. Karena itu penting kita berada di dalam gereja Tuhan, di dalam gedung gereja bersama, belajar dan menemukan
apa yang menjadi karunia Tuhan berikan, lalu itu kita gunakan melayani Tuhan, saudara-saudara. Di bawah bimbingan, di bawah pimpinan para pemimpin-pemimpin dalam gereja, supaya tidak salah di dalam menggunakan karunia-karunia rohani. Jadi inilah saudara-saudara gereja Tuhan. Kitalah gereja di mana Tuhan diam dalam kita oleh kuasa rohnya. Maka saudara-saudara, dia bekerja melalui kita, melalui karunia-karunia masing-masing yang Tuhan berikan, saudara-saudara. Ada banyak saudara bisa membaca di dalam firman Tuhan, dalam kitab Roma, dalam kitab Korintus, dan kitab tentang karunia-karunia rohani. Dan masuk dalam gereja, temukanlah di sana saudara-saudara, melalui bimbingan untuk saudara menemukan apa yang menjadi karunia di dalam diri saudara yang Tuhan taruh untuk saudara pakai di dalam melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal yang keempat, ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria, dalam ayat yang kedua 20, dikatakan begini, perempuan Samaria itu berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah bukan di gunung ini, dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menegaskan bahwa penyembahan akan terjadi kemudian bukan masalah tempat. Bukan masalah tempat, walaupun untuk supaya manusia bisa diatur, manusia bisa dibimbing, manusia-manusia yang percaya bisa bersekutu bersama, belajar, saling mengasihi, lalu kemudian menebar kasih ke dalam dunia mereka sehari-hari. Dibutuhkanlah saudara tempat ibadah, tempat atau kita sebut gedung gereja, gedung di mana gereja-gereja berkumpul untuk menyatukan iman satu hati mereka, menyembah, bersyukur atas hari-hari yang Tuhan beri. Lalu kemudian saudara-saudara di situ membangun bersama-sama persekutuan, belajar saling mendorong untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Di sanalah kita dibina, lalu keluar untuk menyatakan kepada dunia ini akan terang ilahi dengan pemberitaan Injil melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah penyembahan yang Yesus maksudkan, saudara-saudara di sini. Bahwa bukan lagi ketika kita menyembah Tuhan, bukan berarti dibatasi oleh tempat dan tidak dibatasi oleh waktu, saudara-saudara. Itulah menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Artinya saudara, bukan hanya kita bertemu Tuhan waktu ke gereja. Ada begitu banyak orang, saudara-saudara, merasa hanya waktu ke gereja lalu dia bertemu Tuhan. Lalu ketika dia mau ke gereja, dia mempersiapkan hati, mempersiapkan segala sesuatu begitu bagusnya. Dosa-dosa sementara ditinggalkan, supaya nanti di sana kita bisa mengalami Tuhan. Dan ada banyak orang yang memiliki konsep, kalau dia melakukan kesalahan, dia tidak mau pergi ke gereja. Dia merasa takut nanti dihukum oleh Tuhan. Saudara, ini adalah konsep yang kurang tepat pengertian kita tentang gereja, saudara-saudara. Karena Allah tidak tinggal dalam gedung. Menurut firman Tuhan, Allah diam di dalam orang-orang percaya. Itu sebabnya Yesus berkata, kita menyembah Dia di dalam roh kita. Kita menyembah di dalam hati kita. Hati kita lah tempat Dia, saudara. Hati kita lah Dia hadir. Dalam diri kita lah Dia hadir. Jadi bukan saudara bertemu Tuhan ketika saudara ke gereja. Tetapi saudara-saudara, dimanapun saudara berada, saudara pergi, Tuhan ada bersama Anda. Itulah sebabnya maka Natal disebut Immanuel. Allah beserta dengan kita, bukan hanya waktu di gedung gereja, tapi dimanapun saudara berada, Dia ada karena Dia bersama dan diam dalam saudara. Kita menyembahnya dimanapun kita berada.
Itulah menyembah di dalam roh, saudara. Artinya kita tidak dibatasi oleh tempat lagi. Dimanapun saudara berada, saudara dapat menyembah Tuhan. Dalam arti seluruh kegiatan saudara sehari-hari haruslah merupakan sebuah penyembahan dan syukur kepada Allah. Dan itulah sebabnya dikatakan di dalam kebenaran. Artinya ketika saudara bekerja, ketika saudara berlaku sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai murid, sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai pemilik perusahaan, sebagai karyawan, sebagai buruh, sebagai apapun saudara-saudara, hati saudara harus senantiasa mengerjakan semua itu sebagai tetap menyembah. Artinya ketika saudara mengerjakan semua, lakukan itu dalam kebenaran, sesuai kebenaran firman Allah. Sehingga hati saudara selalu menyembah kepada Tuhan. Dan itu sebuah syukur saudara, penyembahan saudara. Jadi penyembahan itu saudara bukan berarti bahwa itu kita sedang berada di dalam gedung gereja, lalu kemudian sedang menyanyikan lagu yang lambat sambil menutup mata, mengangkat tangan, dan air mata keluar. Itu bagian terkecil dari sebuah penyembahan saudara. Tetapi penyembahan yang sejati dikatakan dalam firman Allah Roma 12 ayat 2 adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Tubuh dalam arti totalitas hidup kita. Semua yang dilakukan, dikerjakan tubuh adalah ibadah atau penyembahan yang sejati. Karena dikatakan di dalam kekudusan, dalam kebenaran, dan itulah ibadah yang sesungguhnya atau sejati. Penyembahan yang sesungguhnya atau sejati, itulah penyembahan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Artinya seluruh hidup kita, kegiatan kita, aktivitas tubuh, jiwa, roh kita di dalam itu saudara-saudara melakukannya dalam kebenaran, maka kita sedang menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Dan itu adalah kesukacitaan yang dirasakan oleh pemazmur, saudara. Jadi, kalau kita melakukannya di dalam kebenaran, justru di sanalah sukacita yang sejati meluap-luap, saudara. Di sanalah kasih itu bekerja dengan sejati. Dan ada kuasa di dalamnya untuk memampukan kita, saudara, mengerjakan itu. Sebabnya ada mujizat-mujizat. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui Allah sedang bekerja di dalam, yang tidak mampu kita selesaikan. Tuhan berkarya di sana dan terjadi mujizat. Itulah sebabnya dikatakan, saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Sehingga itu sebabnya kita boleh berkata, saudara-saudara, bersama dengan Allah maka tidak ada perkara yang mustahil. Bersama dengan Allah segala sesuatu mungkin. Bersama dengan Allah dalam Mazmur 116 dikatakan bahwa kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, yang diulangi oleh Petrus. Itulah panggilan gereja, saudara-saudara. Petrus mengatakan kepada kita supaya dikatakan di sana, saudara-saudara, bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita dipanggil dari gelap, dari dosa, dari segala kejahatan, pemberontakan kita. Kita dipanggil, dipilih Tuhan dari sana. Bukan saudara yang memilih Allah, mengasihi Allah. Allah mengasihi dan memilih dan memanggil saudara keluar, mengambil saudara keluar dari sana untuk menjadikan saudara imam, menjadikan saudara adalah orang-orang kudus, umat milik Allah sendiri. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Saudara-saudara, bersama dengan Allah, ya, bersama dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena itu saudara, ingat, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bekerja, di rumahmu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai murid di sekolah, sebagai guru, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai karyawan, sebagai buruh, sebagai PNS, sebagai pemerintah, orang yang duduk di pemerintahan,
orang yang memiliki kekuasaan, saudara-saudara, lakukanlah itu dalam kebenaran. Kalau saudara melakukan berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah, saudara-saudara, maka itu mendatangkan sukacita besar juga mengerjakannya, saudara. Dan itu membuat hatimu selalu menyembah dalam kekudusan kepada Allah. Itulah penyembahanmu, itulah pelayananmu, itulah saudara-saudara yang menjadi ibadahmu yang sejati sesungguhnya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Memang panjang membicarakan soal gereja, tapi biarlah konsep ini mengubah kita hari ini, saudara. Bahwa gereja itu penting, gedung gereja di mana kita menerima segala yang terbaik dari Tuhan, pembinaan semua. Dan supaya kita bisa belajar tunduk dan diatur, menundukkan diri itu penting, sumber berkat, saudara. Penting untuk kita menundukkan diri, komitmen dalam sebuah gereja lokal, komitmen. Di mana Tuhan taruh saudara di sana. Dan tumbuhlah di sana dengan segala situasi dan keadaannya, saudara. Dan jadilah penyembah-penyembah sejati di luar gedung gereja ketika kegiatanmu sehari. Hari itulah penyembahan, pelayananmu, dan itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita, jadilah imam-imam atau pelayan-pelayan Tuhan dimanapun engkau berada. Kita berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau memilih kami, dan memanggil kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang datang daripada Allah sendiri. Kami bersyukur bahwa Tuhan memilih kami menjadi tempat kediamannya. Bait-Mu yang kudus menjadi rumah-Mu ya Tuhan. Untuk kami menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam pekerjaan sehari-hari, dalam rumah tangga, dimanapun lingkungan kami berada. Kamilah bait-Mu yang menyatakan kemuliaan-Mu kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami, konsep-konsep kami semakin diubahkan pengertian dan membawa kami mengenal Tuhan menjadi lebih baik dan benar. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus aku memberkati semua umat-Mu untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, gereja-gereja Tuhan, nyatakan kemuliaan Tuhan kepada dunia melalui seluruh kehidupan dan kegiatanmu sebagai sebuah penyembahan dan pelayananmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.